Hello guys, selamat datang di channel RPG Game. Di video kali ini, saya sedang memainkan game RPG dengan judul Beyond the Beyond. Game ini sendiri adalah game RPG pertama untuk konsol PlayStation. Nah, saat ini saya sedang berada di dungeon terakhir yang bernama The Abyss, dan bersiap-siap untuk melawan boss terakhir dalam game ini. Di The Abyss ini, kita akan melawan bos sebanyak 2 kali. Bos pertama adalah Ramu dan Sutat, dan yang terakhir adalah Akadias. Akadias sendiri adalah penguasa di balik Vicious One. Jadi, untuk mudahnya, Vicious One adalah perwakilan dari bangsa Underworld. Kedatangan hero kita ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh Sutat di lokasi ini, maksudnya The Abyss. Sutat menjelaskan bahwa dia sudah menulis perjanjian baru, yang isinya adalah dunia bawah atau Underworld akan menguasai dunia atas atau Outer World, yaitu dunia manusia. Di The Abyss sendiri, dahulu dilakukan perjanjian antara Vicious One sebagai perwakilan dari dunia bawah dengan Arawan sebagai perwakilan dari dunia atas. Sutat sendiri menunggu kedatangan hero kita sebagai perwakilan dari dunia atas untuk menandatangani perjanjian baru di The Abyss, yang mana merupakan tempat perjanjian yang sah untuk dilakukan antara dua dunia. Hal ini dilakukan supaya perjanjian lama antara Vicious One dan Arawan menjadi tidak berlaku lagi. Sutat menjelaskan alasannya melakukan hal ini karena bangsanya banyak yang menderita kelaparan dan penyakit di dunia bawah, dan ingin agar kehidupannya lebih baik untuk bangsanya. Dia juga beralasan bahwa pada awalnya dunia ini adalah satu, lalu karena perjanjian lama tersebut, akhirnya dunia menjadi terbagi seperti sekarang ini. Maksudnya, Underworld dan Outer World atau dunia bawah dan dunia atas. Sutat kemudian akan meminta hero kita untuk bergabung dengannya. Jika setuju dengan perjanjian yang baru ini, hero kita akan diberi kekuasaan untuk memerintah dunia bersama dengan Sutat, yang tentu saja dijawab tidak oleh hero kita. Di kejauhan, hero kita mendengar suara dari Lord Kevin, yang mengatakan bahwa pikiran Sutat telah dikuasai oleh Vicious One. Dan mendengar itu, Sutat menjadi sangat marah dan menyerang hero kita. Sutat dan Ramu sama-sama lemah terhadap serangan fisik dan sihir, sehingga hero kita dapat menggunakan semua kombinasi serangan selama pertempuran. Di pertempuran ini, video akan saya percepat ya guys, supaya tidak terlalu lama. Jadi, cara termudah untuk memenangkan pertempuran ini adalah minimal menggunakan magic level 2. Lalu untuk hero lainnya menggunakan serangan fisik terhadap Ramu sampai dia kalah terlebih dahulu. Lalu gunakan cara yang sama untuk mengalahkan Sutat. Setelah Ramu dan Sutat kita kalahkan, akan ada scan di mana Sutat akhirnya tewas saat roh jahat yang menguasai dirinya keluar meninggalkan tubuhnya. Dan di akhir hidupnya dia mengakui semua kejahatan yang telah dia lakukan. Kemudian memperingatkan hero kita tentang musuh sesungguhnya, yaitu Akadias. Di sini Akadias akhirnya muncul dan menjelaskan bahwa dialah penguasa sesungguhnya dari Underworld. Dan Sutat selama ini hanyalah boneka yang dia kendalikan. Dia juga berkata bahwa Arawan saat ini sudah lemah dan sudah saatnya dia muncul kembali untuk menguasai dunia. Strategi untuk mengalahkan Akadias yaitu, meskipun Akadias lemah terhadap serangan sihir, namun dia lebih rentan terhadap serangan fisik. Jadi satu-satunya serangan magic yang sering dia keluarkan adalah Soul Blast. Namun karena Akadias sangat lemah terhadap serangan fisik, lebih baik party kita fokus menggunakan serangan tersebut.
menjelang akhir pertempuran, Akadias akan jarang menggunakan skill Sword Blast-nya dan mulai memvariasikan serangannya. Setelah pertempuran selesai dan Akadias karat, Arawan memanggil hero kita dan menyuruhnya menggunakan Light Orb untuk mengirim Akadias kembali ke dunia bawah. Di scan ini, teman-teman hero kita akan saling mengungkapkan isi hatinya, karena beberapa telah membalaskan dendam keluarganya, rakyat kerajaannya, dan yang paling penting telah berhasil menyelamatkan dunia. Namun, di sini hero kita terlihat sedih, karena dia belum dapat menyelamatkan ayahnya. Sosok Lord Kevin itu sendiri adalah ayah dari hero kita yang tertangkap dan ditawan di Underworld. Saat party kita berkumpul dan akan pergi dari The Abyss, tiba-tiba bangunan mulai runtuh. Hero kita menjadi orang terakhir yang akan pergi, namun sayangnya terlambat, karena lantai di sekelilingnya mulai runtuh. Namun untungnya, di saat-saat terakhir ada Steiner sang naga yang menyelamatkan hero kita. Akhirnya, semua party kita telah kembali di Arawan Tower. Untuk teman-teman ketahui, sosok Arawan ini adalah semacam entitas dari dunia lain, yang mana dia menjaga Outer World atau dunia manusia dari kehancuran. Di sini Arawan berterima kasih kepada hero kita dan teman-temannya karena telah menyelamatkan dunia, sehingga benua Aridia kembali damai seperti sedia kala. Arawan juga memutuskan bahwa dia akan menjaga gerbang menuju Underworld untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi di masa depan. Gerbang yang dimaksud di sini adalah Kuamdar, yaitu lokasi di mana pengikut Arawan tinggal. Arawan juga berkata bahwa para pengikut Akadians akan diawasi, dan pintu gerbang antara Kuamdar dengan The Abyss akan disegel. Jika kalian memainkan game ini dan pernah menemui naga di Dragon Cave, nah, naga itulah yang akan menjaga gerbang di antara dua dunia. Di scan ini juga diceritakan bahwa hero kita akan melanjutkan pencarian terhadap ayahnya di Underworld, yang mana akan menjadi latar cerita untuk sequel berikutnya dari game ini. Namun, sayangnya sampai sekarang sequel dari game ini tidak pernah dibuat oleh pengembang gamenya. Setelah percakapan yang panjang ini, Arawan akan mengirim semua karakter kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Lalu, scan akan beralih ke hero kita beserta Annie dan seluruh keluarganya. Sebelum hero kita pergi dengan Steiner, Annie menyerahkan Light Orb miliknya kepada hero kita. Dia berharap dengan cara itu akan membantu sang hero untuk berpetualang di Underworld. Dan suatu saat akan kembali menemui Annie untuk mengembalikannya. Adegan kemudian akan mulai bergulir saat Steiner dan hero kita terbang menemui teman-temannya yang pernah membantu untuk menyelamatkan dunia, sekaligus untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebelum scan terakhir, tolong untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk tulis komentar, serta like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, di scan terakhir ini, hero kita dan Steiner akan terbang kembali lagi ke The Abyss dan memasuki Underworld. Jadi, kurang lebih seperti itulah ending dari game Beyond the Beyond ini.
salah kata dari saya mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tamat.